Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah istimaiyah, jam'iyah perkhidmatan para ulama, organisasi para kiai kampung dan desa yang memiliki potensi kekuatan dan kehebatan yang mendunia, sebagaimana Islam itu sendiri adalah agama bagi dunia. Rasul Allah dan para nabinya, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, adalah untuk dunia, bahkan untuk alam semesta. Maka para pewarisnya, yaitu ulama Nahdlatul Ulama, harus juga mendunia, dan sekarang sedang dinantikan kiprahnya oleh dunia. Maka karakter-karakter yang mendunia harus terus digali dan diperkokoh. Sifat-sifat membebek, geruda-geruduk, latah, segera kita enyahkan. Kader Nahdlatul Ulama harus mampu menunjukkan kepribadian dan semangat menuju kebaikan, serta menjaga idealisme dan kemandirian dalam bersikap. Ikut-ikutan orang lain dan menjadi latah hanya akan membuat kita terpecah belah, terumbang-ambing, dan menjadi bulan-bulanan. Kekuatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebenarnya sangat luar biasa. Tapi selama ini warga Nahdlatul Ulama yang hanya memposisikan diri sebagai jamaah, belum berjam'iyah, inilah yang perlu kita jam'iyahkan. Jangan sampai nanti warga tercerai-berai hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka harus mengikuti satu komando yang dikomando dari PBNU dan didukung oleh para mustasyarin dan para ulama-ulama panutan kita. Menjamiahkan jamaah dengan segala potensinya yang berkekuatan raksasa ini menjadi pekerjaan rumah terpenting dari sekian pekerjaan rumah yang lain. Sebab potensi raksasa ini kalau tidak dikelola dengan baik dan benar, justru akan menjadi beban dan terpecah belah menjadi bulan-bulanan dan diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Marilah kita song-song satu abad untuk masuk ke abad kedua Nahdlatul Ulama dengan menyegarkan kembali gerakan dan sistem komando kita, agar posisi Nahdlatul Ulama sebagai ashabul haq sekaligus ashabul qarar wal quwwah dapat terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Rasulullah telah bersabda, innallaha ba'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu lin-nasi amra dinihim, rawa Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi. Marilah kita ingat sabda Rasulullah SAW di atas, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun orang-orang yang akan memperbarui atau menyegarkan bagi umat ini hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan agama mereka. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Marilah kita merenungkan dan merekontekstualisasi, i'adatun nazar, apa yang salah dan apa yang benar dari perjalanan kita selama ini. Mari kita renungkan juga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita dalam bingkai trilogi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan internal umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah, yakni basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Kita bisa tambahkan juga dengan ukhuwah nahdliyah di dalamnya. Nilai-nilai itu bisa menjadi cerminan moral yang prima, agar dampak negatif pergeseran tatanan dunia tidak begitu berpengaruh dalam perjalanan anak bangsa di era revolusi industri 4.0 dan dalam rangka meraih manfaat bonus demografi kita. Tentu itu merupakan harapan. Bonus demografi bukan justru menjadi musibah demografi. Kalau era revolusi industri 4.0 dianggap menjadi tanda meningkatnya peradaban kemanusiaan, maka kita harus mengimbanginya dengan 4G, yaitu 4 ajaran khas
dan konsep besar Nahdlatul Ulama sekaligus dalam rangka mengamalkan hadis di atas, kita dan Jam'iyah Jamaah Nahdlatul Ulama perlu menyegarkan 4G tersebut. Pertama, grand idea, yaitu visi misi Nahdlatul Ulama sebagai instrumen untuk menyatukan langkah baik ulama struktural maupun kultural, terutama para ulama pondok pesantren, agar berada dalam satu langkah dan satu keputusan untuk menggalang kekuatan bersama. Kedua, grand design berupa program-program unggulan yang terukur. Di sini hadis di atas menyatakan setiap awal datangnya kurun 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang, 2 orang, atau beberapa orang untuk menyegarkan kembali aturan-aturan yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Usia Nahdlatul Ulama saat ini sudah hampir 1 abad. Kalau hitungan usia Masehi, memang kita sudah masuk pada usia 95 tahun. Tapi usia hijrinya saat ini sudah mencapai 98 tahun. Tinggal 2 tahun kita masuk pada usia 100 tahun. 1 abad. Ketiga, grand strategi. Ini bisa dilakukan dengan mengintensifkan penyebaran inovasi yang terencana, terarah dan dikelola dengan baik, serta distribusi kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama ke ruang-ruang publik yang tersedia. Kader kita saat ini belum berperan maksimal di semua ruang-ruang publik yang ada. Karena itu perlu ada grand strategi terkait keberperanan kader-kader kita. Keempat, grand control. Sistem dan gerakan Nahdlatul Ulama harus bisa melahirkan garis komando secara organisatoris. Dari PBNU sampai kepengurusan di tingkat anak ranting. Dari situ Nahdlatul Ulama akan menjadi organisasi keagamaan dan sosial yang bergerak secara sistemik, proaktif dan responsif, setelah terus-menerus menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Nahdlatul Ulama akan mampu menebarkan kemaslahatan di dunia sampai akhirat dan bersaing di segala bidang dengan organisasi-organisasi lainnya. Terkait hal ini, kita patut mengingat kembali isyarat yang disampaikan oleh Syekhana Khalil Bangkalan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelang pendirian Nahdlatul Ulama. Isyarat berupa tongkat dan surat Toha ayat 17 sampai 23 disertai seutas tasbih. Yang di situ berisi kisah tongkat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dilahirkan tiada lain kecuali untuk mengomando agar menjadi seperti tongkat sakti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah simbol sistem komando. Sistem sekarang pun tongkat menjadi simbol komando para panglima. Sebagaimana panglima tertinggi, misalnya presiden, juga memegang tongkat komando. Jadi itulah yang diharapkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, agar kelahiran NU bukan sekadar memperbanyak jumlah organisasi yang ada di masyarakat, di samping untuk menjaga dan meluruskan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga diharapkan menjadi tongkat sakti Nabi Musa. Itulah harapan dari para pendiri Nahdlatul Ulama yang juga sudah dibuktikan oleh generasi-generasi terdahulu. Kita wajib menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban setiap anggota yang tercantum dalam ADART Nahdlatul Ulama. Pada tingkat pengurus wajib memberikan arahan dan kontrol kepada anggota. Hal itu berlaku dalam situasi normal, dalam situasi seperti sekarang, saat banyak kelompok ingin mengganti posisi Nahdlatul Ulama dan mengikis Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada kader-kader Nahdlatul Ulama harus berperan seperti tongkat Nabiullah Musa alaihissalam. Kalaulah ada kader-kader Nahdlatul Ulama menjadi ular-ular seperti dalam ayat tersebut, tujuannya hanya untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi anil munkar, membasmi kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran, menjadi anggota legislatif
bupati, gubernur, atau mengisi jabatan publik apapun yang mampu menjadi kekuatan ashabul qarar sekali ashabul haq hanya untuk mengajak kebaikan, meratakan kesejahteraan dan keadilan, bukan sebagai tujuan. Perlu diingat sebagaimana disebutkan dalam surah Thaha tersebut. Setelah berubah menjadi ular naga dan berhasil menumpas kezaliman Fir'aun, maka ular-ular itu harus kembali kepada bentuknya semula, yakni tongkat. Manakala sudah dianggap cukup oleh para masyayikh, para syuriah, maka kader-kader Nahdlatul Ulama harus siap kembali menjadi tongkat kembali. Itulah sistem komando dan sikap pusaka kebanggaan kita tiada lain adalah sami'na wa ata'na. Maka supremasi syuriah adalah mutlak, harus terus kita perjuangkan. Manakala ada muskilat perbedaan persepsi dalam menjalankan perkhidmatan dan mengalami deadlock, maka kaidahnya adalah fa idza tanazza'tum fi syai'in faruddu ila ART Nahdlatul Ulama. Maka kita hadirkan Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah jimaiyah yang berilmiah amaliyah dan beramaliyah yang ilmiah. Al-Fakir hanya sempat mempraktekkan sebagian kecil dari kandungan ADRT itu, antara lain kewenangan Rais Am sebagai secuil tanggung jawab.